Oke, coba duduk yang rapi dulu. Mana punya tadi akan jawab. Yang penting ikut itu udah lebih dari ini. Gua ambil dulu. Audiens itu pendengar. Tuh. Siapa Zat? Audiens. Iya makanya ada namanya audio. Audio itu adalah media yang kita dengarkan. Audiens adalah yang kita dengar. Udah ya. Oke, perhatikan adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sore ini singkat saja ya, tidak lama kita belajarnya cuma sebentar. Kita akan belajar tentang teknik dasar public speaking yang dimana ini yang malam tidak latihan untuk pidatonya yang monoton, ada gerakannya yang kalau begini yang begini, kalau yang begini ini, dan kepanjangannya. Nah ini ada 3 poin nih. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Persiapan yang matang ada 3 bagian dari memahami topik yang akan disampaikan. Misalkan topik malam nanti adalah tentang kebersihan. Apa sih yang perlu kita pahami tentang kebersihan itu? Buang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kenyamanan ruangan. Apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan ya. Terus apa lagi? Mencuci pakaian dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kita paham mengenai topiknya itu, untuk terangkan materinya atau topik pakaian, ini dan juga jangan tiba-tiba ada sebuah hadis yang mengatakan al-ghadab pasti bilang iman. Maksudnya bagian dari iman. Nah, ada salah isinya langsung atau pembukaannya nih. Alhamdulillah alamin sampai apa namanya yang telah membawa kita dari zaman ini yang menuju zaman Islamia. Isinya ada penduduknya ada langsung dulu. Untuk terangkan materi ada pembukanya, ada isinya, ada penduduknya, ada kepala, ada badan, ada kaki. Paham ya? Kemudian yang ketiga, latihan berulang-ulang agar lebih lancar. Kalau pesan dosen dia kemarin itu mau bisa ngomong di depan teman itu, gimana caranya ibu? Coba ketika kalian punya cermin, ketika kalian mau besok ambil itu latihan di depan cermin. Jadi seolah-olah kayak bicara sama teman, latihan berulang kali sambil angkat cermin itu, seolah-olah kita melihat teman sendiri. Sambil latih vokalnya A, I, U, E, U. Kenapa latih vokal? Karena dari cara kita ngomong nih akan mempengaruhi pendengar itu melihat seperti. Kedua, penguasaan diri. Atur nafas sama suara sambil. Kalau begini caranya nih kedengaran. Nah, kalau seandainya suaranya tertutup dengan suara seperti ini cukup ya? Cukup ya? Cukup. Kalau suaranya tertutup. Tapi kalau suaranya terbuka seperti ini, alhamdulillah suaranya dibesarkan. Jangan kurang kecil. Hilangkan grogi. Nah yang ini yang agak sulit nih. Apalagi tiba-tiba yang anak yang introvert. Tahu ya? Yang nggak pernah ngomong di depan banyak orang, yang tidak pernah bergaul sama orang-orang, tiba-tiba disuruh maju ngomong di depan banyak orang. Pasti repot. Ya. Akan pernapasan, hilangkan grogi dengan teknik relaksasi tarik nafas ringan. Kemudian keluar. Nah, kemudian yang ketiga, fokus pada pesannya. Fokus ada apa yang ingin disampaikan. Contohnya, sore ini saya di depan kalian. Kalau saya fokus pada rasa takut, saya tidak bakalan lancar ngomong dari awal sampai nanti akhir kita kerjakan. Makanya
penting kita ketika kita berbicara di depan orang kita juga harus memperhatikan makanya. Maka kalian dulu ketika menjelaskan posisi penglihatannya itu dia di satu arah, pasti dia belok kiri, belok kanan. Ya, kemudian tadi akan audiens jangan hanya menyatakan atau saya, makanya ketika pidato itu penting melihat dulu, melihat apa namanya deh, penting melihat, penting kita harus nyaman supaya kita tidak melihat katakan. Makanya kalau pidato itu agak ini sih biasanya kalau melihat deh, jadi kayak ini bacanya ini tidak tidak pidato. Yang terakhir, arahkan pandangan ke seluruh ruangan. Yang tadi poin utamanya itu yang ini. Atas audiensnya, jangan hanya melihat ke arah utara, jangan hanya melihat ke arah tengah hanya atau depan hanya ke arah selatan hanya. Lihat seluruhnya nih. Sama halnya ketika Bapak Tuan Guru Bajang atau semua tuan guru itu ketika ceramah, beliau tidak melihat kitabnya dia, tetapi dilihat juga yang jamaahnya supaya jamaah juga memperhatikan ke arah yang berbicara. Itulah tanya jadi ya. Untuk 3 poin penting, mudah-mudahan ini nanti ingat bukan cuma sekedar teori ya, tapi latihan caranya. Langsung memahami topiknya ketika diminta pidato, susun alasannya, latihan berulang-ulang nanti minimal walaupun nanti dikira gila ya teman-teman, tidak apa-apa deh, lebih baik kita dikira gila tapi dalam hal positif ketimbang gila dalam hal negatif. Penguasaan dirinya, penguasaan yang diatur, silakan lakukan grogi ini yang masih belum bisa kita dilakukan deh, latihan dan fokus pada Tuhan, bukan pada rasa takut, kuasa mata, rasa audiens, kemudian rasa pandangan dan seluruh ruangan. Jangan merupakan kesehatan atau bukan jalan. Alhamdulillahirabbil alamin.